Jadi wajar jika Surya Paloh tidak diundang ke pertemuan tersebut. Sebab Presiden Jokowi sebagai kader dalam PDI Perjuangan tentu hanya akan mendukung calon presiden yang sudah didukung oleh partainya, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tidak diundangnya Surya Paloh juga merupakan sinyal bahwa Partai Nasdem sudah tidak dianggap sebagai teman koalisi di pemerintahan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dikabarkan kembali mempertemukan para ketua umum partai politik dari partai koalisi pemerintahannya. Pertemuan tersebut diagendakan pada hari Selasa, tanggal 2 Mei jam 7 malam yang diadakan di Istana Merdeka. Seperti kita ketahui, saat ini terdapat 7 partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan. Di antaranya ada PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Gerindra, Golkar, Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, dan Partai Nasdem. Sedangkan partai politik yang berada di barisan oposisi adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun, dari 7 partai politik koalisi pemerintah, hanya ada 6 partai politik yang mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi untuk pertemuan tersebut. Artinya, ada 1 ketua umum partai politik koalisi pemerintah yang tidak mendapatkan undangan. Ayo, kira-kira tahu gak siapa yang tidak diundang? Tentu saja, tidak lain dan tidak bukan Surya Paloh, ketua umum dari Partai Nasdem yang tidak diundang dalam agenda silaturahim tersebut. Pertemuan para ketum parpol yang digagas oleh Presiden Jokowi semalam bisa menjadi momentum konsolidasi untuk menyatukan 6 partai politik untuk membentuk koalisi besar yang di dalamnya terdapat PDI Perjuangan dengan Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Indonesia Raya atau KIR. Jika koalisi besar atau koalisi kebangsaan ini dapat terwujud, maka koalisi tersebut nantinya akan bisa memperkuat basis sosial dan konstituen politik. Maka pasangan capres dan cawapres yang diusung oleh koalisi besar ini berpotensi kuat untuk memenangkan pemilu. Karena didukung basis massa parpol dan tentu saja dalam ukuran rasional yang memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Inilah alasan kenapa Nasdem tidak diundang dalam pertemuan tersebut. Sebab Nasdem sendiri sudah membangun koalisi lain bersama Demokrat dan PKS, yaitu Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Koalisi perubahan ini dibentuk atas dasar kesepakatan politik untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden Indonesia pada Pilpres 2024. Nasdem menjadi satu-satunya partai politik pro-pemerintah yang menjadi anggota koalisi perubahan. Nasdem yang sudah memiliki koalisi sendiri dan sudah memiliki calon presidennya sendiri, tidak berkepentingan untuk diundang ke pertemuan yang di dalamnya ada wacana penyatuan koalisi besar atau koalisi kebangsaan. Jadi wajar jika Surya Paloh tidak diundang ke pertemuan tersebut. Sebab Presiden Jokowi sebagai kader dalam PDI Perjuangan tentu hanya akan mendukung calon presiden
yang sudah didukung oleh partainya, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Tidak diundangnya Surya Paloh juga merupakan sinyal bahwa Partai Nasdem sudah tidak dianggap sebagai teman koalisi di pemerintahan Presiden Jokowi. Sebab Nasdem sudah memilih sikap politik yang berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Sejak Nasdem memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan yang dianggap sebagai antitesa Presiden Jokowi sebagai bakal calon presidennya. Dan pendeklarasian Anies sebagai bakal calon presiden dari Nasdem itu bahkan dilakukan terlalu dini, yaitu kurang dari separuh periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi. Langkah politik Nasdem tidak lepas dari kepentingan politik untuk mendapatkan efek elektoral semaksimal mungkin dari Anies yang memiliki elektabilitas cukup tinggi menurut hasil lembaga survei. Banyak pihak yang menilai Nasdem terlalu terburu-buru mendeklarasikan Anies. Sementara jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres pemilu untuk 2024 baru akan dibuka pada tanggal 19 Oktober 2023. Ketika Presiden Jokowi sedang berkonsentrasi pada agenda negara yang begitu penting, yaitu menyiapkan perhelatan acara KTT G20, kemudian juga mengatasi berbagai masalah ekonomi, Nasdem malah menggalang kekuatan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Jokowi untuk menyiapkan kapal baru sebagai pengganti Presiden Jokowi. Dalam hal ini, Nasdem sudah mengabaikan etika penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebab, di satu sisi, Nasdem masih termasuk bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. Namun, di sisi lain, Nasdem sudah membangun koalisi dengan partai yang selama ini berseberangan dengan pemerintahan Jokowi. Meskipun Surya Paloh sudah meyakinkan bahwa partainya masih bagian dari pendukung setiap pemerintahan Jokowi hingga akhir masa jabatannya, namun Nasdem sudah berani tampil beda dengan merapat pada dua partai oposisi pemerintahan, yaitu Demokrat dan PKS. Nasdem sudah memutuskan untuk mendukung bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Anies Baswedan. Maka wajar jika Presiden Jokowi merespon langkah politik dari Surya Paloh dengan membangun jarak politik dengannya. Agenda pertemuan yang digagas oleh Presiden Jokowi semalam diyakini dapat menguatkan tali silaturahmi antara Presiden dan 6 ketum partai politik pendukung pemerintahan. Selain itu, sejumlah isu politik seperti koalisi dan kandidat Capres-Cawapres tentunya akan turut dibahas dalam pertemuan tersebut. Pertemuan 6 partai politik koalisi pemerintahan ini sangat penting karena pembangunan negara harus dilanjutkan oleh orang yang tepat. Ini tidak terlepas dari keinginan Presiden Jokowi yang mengharapkan nantinya Presiden terpilih mendatang bisa meneruskan kebijakan-kebijakan yang telah diambilnya selama 10 tahun ini menjabat sebagai Presiden. Dan sejalan dengan harapan Presiden Jokowi, maka Presiden 2024 diharapkan adalah tokoh yang diusung dan dimotori oleh anggota partai politik pendukung pemerintahan saat ini. Dan orang yang tepat itu adalah Ganjar Pranowo. Bersama saya Yanti, don't be silent majority. Speak up.